Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan para santri Pondok Salafi Asy-Syafi'iyah Ketileng, Cilegon, Banten, serta para rekan-rekan tim CSSA. Ya, alhamdulillah yang pada malam hari ini rutinitas kita masih berkumpul bersama di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, amin. Dan ini sebelumnya kami pribadi memohon maaf kepada para hadirin yang biasanya pada malam Jumat ini di tempat kita ada sebuah kajian kitab khusus, yaitu kitab Bahjatul Wasail, pembahasan tentang ruang lingkup fikih. Tapi pada malam hari ini ada tema khusus yang akan kami bahas, yaitu berkenaan tentang pandangan Islam mengenai adanya ilmu teluh dan santet dan ilmu-ilmu kebatinan yang lain. Kenapa? Karena memang sengaja tema ini kami usung. Kami akan bahas walaupun sekelumit. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa diambil untuk para hadirin dan sekaligus para penonton yang mungkin saat ini menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ini termasuk syiar dalam meluaskan wawasan tentang agama Allah, karena sudah menjadi himbauan bahkan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia sebagai orang yang muslim dan mukmin itu dihimbau untuk menebarkan syiar agama Islam. Nah, di sini kembali ke tema bahwa di sini akan kami kupas pembahasan mengenai hukum-hukum atau pandangan tentang ilmu teluh dan santet. Berbicara soal hukum itu adalah sebuah peraturan yang telah dibentuk ya oleh para mujtahid, oleh para imam dalam fikih. Ketika sebuah hukum itu telah dibentuk, tentu ada landasan hukum yang kuat sehingga hukum tersebut bisa diputuskan. Sekali lagi, para mujtahid, para imam-imam madhab dalam ruang lingkup fikih tidak akan pernah berani memutuskan satu hukum tanpa sebelumnya dikaji secara mendalam dasar-dasar dan landasannya. Oleh karena itu, kami pribadi di sini akan membahas secara ilmiah tentang pandangan hukum santet dan teluh serta ilmu-ilmu kebatinan yang seringkali dipergunakan untuk menghalaunya atau untuk mengeruqyahnya, untuk membersihkannya. Sebelumnya kami akan kutip sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, ini sebuah ayat yang sengaja kami bawakan. Allah Subhanahu wa taala menentang keras bagi siapa saja manusia yang ketika datang kepadanya suatu kabar, peringatan berupa perkataan, berupa perbuatan, yang apabila dia sendiri hanya sekedar mengikuti tanpa tahu lebih mendalam dari mana dasar hukumnya, dari mana landasannya, itu diperingatkan oleh Allah agar senantiasa menjaga baik pendengaran, lisan, hati, ya, itu
Dikarenakan semuanya itu kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kembali ke tema, bagaimana pandangan Islam mengenai ilmu teluh dan santet. Mungkin akan timbul satu pertanyaan. Ya, seringkali dilontarkan oleh orang-orang, ini para hadirin ya. Ya, seringkali dilontarkan oleh orang-orang ya sesama muslim, sesama mukmin. Apa itu pertanyaannya? Ya, pertanyaannya, apakah memang benar ada ilmu teluh atau santet itu? Ini, apakah benar-benar ada yang namanya teluh atau santet atau kiriman barang? Ya, kiriman barang gaib. Apakah hal semacam itu benar ada dalam pandangan Islam? Nah ini, yang insya Allah akan kami jawab berlandasan ayat Al-Quran yang kami kutip dari surah Al-Baqarah ayat 102. Ya, sebelumnya perlu kita tahu bersama bahwa ilmu teluh, santet, ataupun ilmu kebatinan yang lainnya itu semacam daripada ilmu sihir. Apabila ilmu-ilmu semacam itu didatangkan atau diambil atau dihasilkan dari bisikan-bisikan setan-setan. Kaitannya ilmu sihir itu adalah suatu kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa ya, yang terjadi atas campur tangan jin-jin kafir dan campur tangan para setan-setan. Itu termasuk ilmu sihir yang merupakan dalam hadis Nabi merupakan salah satu sab'ul mubiqat. Artinya salah satu di antara 7 dosa besar. Di antara 7 dosa terbesar, di antaranya adalah dosa perbuatan sihir. Nah, sihir itu adalah kejadian luar biasa, perbuatan luar biasa yang tidak biasa terjadi baik secara logika maupun nalar manusia, ya. Tapi lewat campur tangan setan-setan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, akan kami bacakan pada ayat 102. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Ini ayat 102 dalam surah Al-Baqarah dijadikan salah satu sumber hukum. Ya, dalil, salah satu dasar bagi para ulama menentukan atau memutuskan bahwa ilmu sihir semacam teluh dan santet itu benar-benar ada, para hadirin. Benar-benar ada. Dasar Al-Qur'annya yaitu surah Al-Baqarah yang barusan kami bacakan. Nah, di sini kata Allah, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman." Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman itu tidak kafir, tapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Padahal keduanya Harut dan Marut tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dan
Mereka mengajarkan kepada manusia tentang sesuatu yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Ila akhiril ayat. Nah, di sini berdasarkan ayat ini bahwa keberadaan ilmu sihir itu sejatinya telah ada semenjak ribuan tahun yang lalu. Ya, berdasarkan ayat ini. Untuk lebih jelasnya, mungkin hadirin bisa merujuk pembahasan saya ini dalam kitab Ro'aiul Bayan, dalam kitab Ro'aiul Bayan fi Ayatil Ahkam ya. Itu kalau nggak salah karangan siapa itu? Syekh Imam Ali As-Sobuni ya. Imam As-Sobuni memuat khusus tentang ayat-ayat ahkam atau ayat-ayat muhakkamat dalam kitab Ro'aiul Bayan juz yang pertama. Itu pembahasan tentang penafsiran ayat Allah wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Para ahli mufassirin, pada ahli tafsir menjelaskan bahwa sihir itu telah ada semenjak ribuan tahun yang lalu. Bahkan berdasarkan ayat Al-Quran ini telah ada ilmu sihir itu semenjak pada masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka mengikuti ajaran-ajaran setan-setan pada zaman kerajaan Sulaiman. Nah, setan itu mengajarkan apa? Yu'allimunan nas sihra. Setan itu semuanya mengajarkan sihir. Ya, mengajarkan sihir. Jadi berdasarkan ayat ini telah jelaslah bahwa Allah telah menjelaskan sihir itu telah ada. Dan yang mengajarkan sihir kepada manusia itu adalah ajaran-ajaran setan. Tentu ajaran-ajaran yang sesat. Pantas Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjadikan dosa sihir itu sebagai salah satu sab'ul mubiqat, 7 dosa besar yang benar-benar sulit untuk diampuni. Salah satunya adalah perbuatan sihir. Nah, kembali, sihir itu biasanya terlaksana atau terjadi dilakukan oleh manusia untuk mencelakakan atau memberikan manfaat kepada orang lain atau dirinya sendiri. Tadi dengan campur tangan setan. Padahal dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa yang namanya sihir, katakanlah yang ditujukan untuk perbuatan midor kepada sesama atau kepada orang lain, ya. Kata Allah, "Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah." Nah, mungkin bagi orang-orang mukmin lah, saya sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan sihir, teluh, santet, ya, apapun itu ilmu batin, ya, kalau misalkan diperbuat atau dikirimin ke saya nggak bakal apa-apa selama Allah Subhanahu wa taala menjaga badan saya. Benar. Ya, perkataan semacam itu betul karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah." Ilmu sihir macam apapun itu tidak akan pernah bisa membahayakan satu jiwa manusia, tidak akan pernah illa biidznillah, terkecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada seorang mukmin ya beranggapan seperti itu memang semestinya. Ya. Jangan lantaran ada misalkan dalam satu daerah, mungkin ada aja kan, satu daerah atau satu kampung yang terkenal ilmu teluhnya, terkenal ilmu santetnya, ya, terlalu takut sehingga kita mengimani, katakanlah ya, dalam arti kata mengimani di sini artinya kita benar-benar takut, ya, bahwa kita meyakini bahwa ilmu teluh itu bisa sampai membunuh orang, itu keluar lagi dari jalur. Karena kata Allah, ilmu sihir macam apapun itu tanpa adanya izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terkirim atau mencelakakan siapapun di antara hamba Allah kalau Allah taala tidak memberikan izin. Tetap karena baik setan-setan itu sendiri yang mengajarkan sihir, tetap makhluk Allah, tanpa adanya izin Allah tidak akan pernah terjadi. Ya, tapi perlu diingat para hadirin, ya. Kalau kita beranggapan seperti itu wajar, tapi yang jelas kita jangan munafik. Ya, jangan munafik dalam arti ya dalam lisan kita tidak takut sehingga menjadikan pribadi kita sebagai orang yang tidak berakhlak. Karena pada umumnya berdasarkan penelusuran atau berdasarkan ruqyah yang selama ini kita jalani, kebanyakan sihir semacam ilmu teluh dan santet itu biasanya dikirimkan oleh seseorang dilatar belakangi oleh sifat
benci, dendam, amarah. Biasanya ya, baik karena saingan bisnis, usaha, apapun itu, iri, dengki. Setelah itu katakanlah ya karena dengki Anda berupaya bagaimana si fulan itu bisa hancur usahanya. Bahkan lebih parah lagi bisa sampai meninggal. Ya dibuatlah, dikirim telur, dikirim santet. Nah, ya, yang penting kita harus benar-benar menjaga diri. Selain kita memang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami akan himbau bahwa jika memang sudah yakin berdasarkan Al-Qur'an bahwa ilmu sihir semacam itu benar adanya, lantas bagaimana hukum kita ketika kita berusaha untuk membentengi badan kita dengan ilmu-ilmu kebatinan yang lain? Yang justru kita kutip sendiri dari Al-Qur'an. Ya, kita mewiridkan atau kita membuat satu amalan, kita mencari guru untuk diberikan sebuah ajimah misalkan. Ya, jimat yang kita jadikan untuk sebagai pegangan atau bisa dikatakan perlindungan, selagi tidak membuat akidah atau kepercayaan kita tergelincir, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Ya, karena ada anjurannya. Saya nggak akan berani ngomong kayak gini bahwa jimat itu halal dalam fikih atau halal dalam hukum Islam. Ya, silakan antum semua merujuk dalam kitab-kitab fikih apapun itu, berbagai versi madzhab apapun silakan. Ya, antum rujuk pendapat yang paling sahih tentang pembahasan bagaimana hukum jimat dalam pandangan Islam. Mayoritas ulama memvonis bahwa adanya jimat, wafak atau wiridan amalan-amalan tertentu dalam proses sebagai wasilah perlindungan itu tidak disalahkan dalam syarat. Artinya tidak dilarang, tidak. Ya. Bahkan saya ulang lagi, itu tidak dilarang selagi kita benar-benar tidak berlebihan. Dalam arti hanya kita menjadikan amalan itu, jimat itu hanya sekedar wasilah. Tetap kita meminta pertolongan tersebut kepada Allah. Hanya saja jimat-jimat, wiridan-wiridan tertentu kita hanya jadikan sebagai wasilah saja. Itu tidak masalah. Ya, yang penting jangan sampai membuat akidah kita tergelincir. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Nah, saya akan kutip sebuah hadis yang mungkin sebagai penutup juga dan meyakinkan kita bahwa akan adanya ilmu sihir dan teluh itu benar-benar ada. Mengapa? Nah, dalam sebuah hadis ini silakan antum cek, hadis ini hadis yang sahih. Karena memang termaktub dalam kitab Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh Syekhani Bukhari wa Muslim, yaitu hadis tentang sebenarnya kisah ya. Kisah bahwa baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dalam kisah hadis tersebut beliau pernah terkena sihir. Ya, mungkin kalau bahasa gampangnya, sekelas Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, insan kamil, manusia nomor baik, manusia paling mulia di sisi Allah saja pernah terkena sihir. Kalau gampangnya, Rasul pernah kena teluh. Itu ada hadisnya sahih itu. Ya, diriwayatkan langsung oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Ya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah disihir atau pernah terkena teluh. Ini pernah diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Karena kalau saya ceritakan detail mungkin akan memakan waktu yang lama. Mungkin saya akan ambil inti-inti ceritanya saja. Bahwa suatu malam pernah baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau itu terkena sakit. Ya, awalnya sih demam-demam biasa. Dan istri beliau Siti Aisyah ya tidak punya pikiran panjang-panjang, tidak punya pikiran atau prasangka buruk apapun, ya dikira sakit beliau sakit biasa. Demam biasa. Ya. Dari hari ke hari Nabi Muhammad itu mengalami sakit, cuman agak aneh. Kenapa? Karena di samping beliau itu merasa demam, cuman lama kelamaan ya, seluruh sendi-sendi tubuh beliau itu seperti kaku ya. Kalau bahasa kita awalnya itu lentur, sendi lama-lama kaku, nggak bisa digerakkan. Mungkin kalau zaman sekarang kita bilang itu stroke ya. Sehingga sendi-sendi nggak bisa digerakkan. Bahkan riwayat Siti Aisyah mengatakan bahwa sendi Nabi Muhammad yang berjumlah 11 sendi katanya. 11 sendi beliau itu semuanya mati total.
Berarti lumpuh total Nabi Muhammad. Ya. Mana sendi 11 itu? Dalam riwayat hadis disebutkan bahwa sendi tulang beliau itu yang mati adalah bagian leher atau kepala. Ini satu. Ini 11 sendi. Satu. Ya. Kedua bahu. Nah, 3 deh. 3 sendi. Jadi kalau sendi ini mati kaku, berarti kan leher nggak bisa digerakkan. Kaku. Bahu juga nggak bisa digerakkan. 2 nih. Kemudian kedua siku. Nah, berarti sudah 5 ya. 5 sendi itu. Siku nggak bisa digerakkan. Gitu. Dan kedua pergelangan tangan 6, 7. 7 sendi. Ya. Kedua lutut 8, 9. Dan kedua pergelangan kaki 10 dan 11. Ini kedua pergelangan kaki beliau, kedua lutut beliau, kedua pergelangan tangan beliau, kedua siku beliau, kedua bahu beliau, sampai tulang leher beliau, itu semuanya mati total. Nggak bisa digerakkan. Badan panas, bahkan sendi-sendi beliau itu semuanya mati total, kaku. Nggak bisa digerakkan. Ya, nggak bisa digerakkan. Nah, suatu malam, ketika didampingi oleh istri beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad seperti orang yang, kalau bahasa kitanya dalam hadis itu, berbicara, berhalusinasi, atau membayangkan suatu perbuatan yang padahal beliau sendiri tidak laksanakan. Jadi ngomongnya itu ngelantur, ngeranyang. Ya maklum, ketika orang sakit parah dan merasakan sakit yang luar biasa, biasanya orang kan kayak gitu. Bahkan sampai mati rasa, bahkan sampai ingatannya hilang kalau terlalu sakit. Nah, Rasulullah kayak gitu. Dalam hadis disebutkan, ya, ngomongan beliau itu seperti terlantur. Nah, ketika itu, ketika Rasulullah terjaga, ketika beliau sudah stabil, walaupun tubuh masih lumpuh atau masih mati total, beliau tersadar, ngomong sama istrinya. Ya, pada Siti Aisyah, kata Nabi Muhammad, "Wahai Aisyah, tahukah engkau bahwa doaku telah diijabah?" Akhirnya Rasul cerita lewat hadis itu. Ya. Doa apa itu ya Rasul? Ya. Tahukah engkau bahwa sakit yang selama ini aku terima, aku rasakan, kata Nabi Muhammad, itu sakit yang bukan biasa. Karena dalam waktu Rasulullah antara tersadar dan tertidur, beliau didatangi 2 orang malaikat. Beliau didatangi 2 malaikat. Ya. Dalam hadis tidak disebutkan secara spesifik malaikat itu apa, malaikat Jibril dan Mikail atau malaikat yang lain, tidak. Hanya didatangi 2 malaikat yang berubah wujud sebagai dua orang laki-laki. Yang satu duduk di samping kepala beliau dan yang satu duduk di kaki beliau. Kedua orang ini yang ternyata ya sebenarnya malaikat. Ini cerita Rasulullah, beliau cerita kepada istrinya ya tadi, Siti Aisyah. Ya. Kata Rasulullah, kedua orang ini ngobrol. Kata yang satu, tahu nggak kamu kenapa? Ini ngobrol sama malaikat yang satu yang ada atau duduk di kaki beliau, Nabi Muhammad. Tahu nggak kamu kenapa? Ini manusia mulia ini kenapa yo? Ngobrol. Kata nggak tahu. Nah dia ini sedang terkena sihir. Kata satunya, siapa yang nyihir? Ya, yang nyihir itu adalah katanya Labid bin Al-Asom. Ya. Labid Al-Asom itu adalah sekutu dari Bani Zuraik. Berarti kalau ngomong Bani Zuraik berarti dia ini adalah sekutu Yahudi. Ya, sekutu Yahudi yang tentu munafik. Nah, Labid ini adalah seorang Yahudi. Ya, katakanlah kalau zaman sekarang kita bilang itu dukun. Ya, dukun itu namanya Labid. Jadi kalau misalkan mau nanya siapa orang yang pernah ngeluh Rasulullah, yang pernah nyantet Rasulullah itu namanya adalah Labid. Jadi kalau mau ngasih nama anak tolong jangan Labid lah. Jangan Labid ya. Jadi Labid katanya Labid Al-Asom atau Labid Ibnu Al-Asom ini adalah seorang Yahudi dari Bani Zuraik yang pernah ya mengirim sihir kepada baginda Rasulullah. Itu terkena sihir. Ya, itu namanya Labid. Nah, ketika ngobrol, tersadar Rasulullah, turun malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril memberikan wahyu dan menjelaskan secara detail semuanya. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, engkau ini benar terkena sihir. Ya, yang menyihirmu adalah Labid bin Al-Asom, Yahudi ya. Nah, diperjelas oleh Jibril bahwa sihir
yang dikirimkan oleh Labid itu ditempelkan, ya, atau dikirim lewat pelantaraan benda. Nah, kata Rasulullah, benda apa itu? Ya, ternyata yang dijadikan pelantaran oleh Labid itu adalah sisir dan rambut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak langsung hanya dibacakan saja, tidak. Tapi kata malaikat Jibril, yang dijadikan pelantaraan oleh Labid ini adalah sisir yang pernah dipakai oleh Rasulullah serta beberapa helai rambut. Diperjelas oleh Jibril dan akhirnya sisir dan rambut itu diikat. Nah, kalau bahasa hadisnya atau dalam kitabnya itu namanya buhul, ya, semacam ikatan, ya, yang dilapisi oleh kain kemudian digulung, ya, diikat. Jadi buhul itu kata malaikat Jibril diselipkan di sebuah mayang atau pelepah kurma. Kurmanya kurma jantan kata malaikat Jibril, kurma jantan atau mayang kurma. Ya, disematkan di situ. Nah, kemudian kepala mayangnya itu dibentuk seperti ukiran kepala setan. Ya, matanya serem. Ya, dikasih rambut entah dari bahan apa. Jadi dibentuk sedemikian rupa oleh Labid itu. Nah, kata Rasulullah, bagaimana agar saya terbebas atau ya rasa sakit saya hilang? Kata Jibril, kamu harus mengutus orang untuk mengambil barang itu dan musnahkan. Nah, itu musnahkan. Ya, di mana barang itu? Kata malaikat Jibril, barang itu tertimbun atau berada di bawah sumur. Kalau nggak salah ini dalam hadis disebutkan bahwa sumurnya itu bernama sumur Zarwan. Sumur Darwan, ya. Namanya sumur Darwan. Jadi benda itu ada di bawah batu tertimbun di dasar sumur Zarwan. Nah, bayangkan, siapa orang yang naruh? Kalau secara logika kan, ya kembali lagi kita berbicara soal ilmu sihir, ilmu gaib yang mungkin tidak akan mungkin pernah dicerna oleh akal, tidak akan sanggup. Ya, ini adalah lewat kiriman gaib tentunya, ya, sehingga tidak akan mungkin dijangkau oleh nalar pikiran kita. Ya, kata Rasul, kalau kamu ingin sembuh Muhammad, ya kamu ambil dulu benda itu, kamu musnahkan. Nah, kemudian keesokan harinya setelah mendapat wahyu dari malaikat Jibril itu, kemudian di sini Nabi Muhammad mengutus salah seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir, ya, mengutus sahabat yang bernama Ammar bin Yasir agar mendatangi sumur Darwan, ya, artinya diperintahkan untuk mengambil buhul tersebut, ya, atau kalau kata orang kita bilang mah apa ya, benda teluh atau benda santetnya gitu kan. Nah, akhirnya udahlah. Keesokan harinya Ammar bin Yasir didampingi oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang lain mendatangi sumur Darwan. Nah, ketika dilihat sumur Darwan, seketika itu mereka terkejut. Kenapa? Karena airnya sudah berubah. Tidak seperti yang biasanya. Yang biasanya jernih, biasa bening gitu. Tapi ketika dilihat isi air sumur Darwan itu berwarna merah kecoklat-coklatan. Seperti perasan atau seperti rebusan daun pacar kalau dalam hadis ini. Ya, sehingga warna itu merah kecoklatan. Nah, dari situ sumur itu sudah aneh. Nah, kata Ammar bin Yasir kepada para sahabat yang lain, silakan siapa yang turun. Ya, akhirnya banyak sahabat, karena ini perintah Nabi Muhammad, ya para sahabat itu semangat kan ya. Nah, banyak sahabat itu yang berlomba-lomba untuk mengambil benda tersebut. Nah, dalam riwayat, benda itu akhirnya bisa diambil dari dasar sumur Darwan. Ternyata benar. Apa yang diceritakan oleh baginda Rasulullah lewat hadis dan lewat wahyu malaikat Jibril, benda itu seperti pelepah kurma, ya, mayang kurma, pelepah kurma itu, cuman kepalanya itu sengaja kayak dibentuk kepala gitu loh, entah dari labu entah apa, pokoknya sedemikian rupa dibentuk dan wujudnya itu sangat seram. Nah, di tengahnya itu diselipkan sebuah buhul atau ikatan. Nah, ketika diambil ikatan tersebut, ternyata betul saja, ya, berisi sisir dan beberapa helai Nabi Muhammad, ya, kelihatan. Cuma diikat begitu kuat gulungan tersebut. Bahkan dalam satu gulungan itu terdapat 11 ikatan. Mungkin ini jadikan pelantara bahwa 11 sendi beliau itu terasa kaku. Terdapat 11 ikatan. Ya, akhirnya mereka kembali lagi kepada Nabi Muhammad dan hendak membuka, ya, isinya, ingin memusnahkan. Nah, ketika itu semua para sahabat mencoba untuk membuka satu persatu daripada ikatan buhul tersebut. Ternyata ikatannya itu susah dibuka, padahal hanya dari benang biasa atau sebahan apa itulah, ya,
tapi nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kayaknya kuat gitu. Nah, seketika turunlah wahyu dari malaikat Jibril menurunkan surah Muawwidzatain, 2 surat sekaligus, yaitu surat Falaq bin Nas atau Falaq, Al-Falaq dan An-Nas. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, jika engkau ingin membuka satu persatu ikatan daripada ikatan bul itu, 11 ikatan bul itu, setiap satu ikatan bacakan 2 surah ini. Ya, dibacakan adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini asbabun nuzul. Ya, atau sebab-sebab diturunkannya 2 surat tersebut. Ya. Nah, itu. Nah, berdasarkan hadis ini, ketika itu Rasulullah, maksudnya para sahabat ya, dibilang atau diperintahkan oleh Rasulullah sebelum membukanya itu disuruh membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, seketika saja mudah untuk dibuka semua ikan tersebut. Nah, dalam riwayat hadis ini, seketika Rasulullah yang tadinya berbaring, ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika ikatan bul itu dibuka satu persatu, semua sendi-sendi beliau itu bisa digerakkan. Ya, bahkan nggak kaku lagi, seperti biasa dan sehat kembali. Nah, akhirnya dari situ Nabi Muhammad menyimpulkan bahwa surah Al-Falaq dan An-Nas itu bisa dijadikan sebagai ruqyah, perlindungan diri kita dari gangguan-gangguan sihir yang ditimbulkan baik dari jin manusia ataupun dari sebangsa jin yang kafir. Nah, itu ya. Nah, mungkin bisa ditarik kesimpulan daripada Al-Quran dan hadis yang kami sampaikan. 1, ini ya. 1. Sihir, ilmu teluh dan santet itu benar-benar ada. Ya, tadi dalilnya, landasannya sudah saya jelaskan. Yang kedua, membuat perlindungan diri dengan ayat-ayat Al-Quran itu diperbolehkan. Falaq bin Nas sebagai ruqyah, penolak sihir. Ada hadisnya. Boleh. Entah itu dijadikan wafak, dijadikan wiridan langsung sehari-hari, atau disemaikan di sebuah benda, tak masalah. Selagi itu sebagai wasilah saja. Jelas kan? Itu berdasarkan hadis. Yang ketiga, dalam pembahasan sihir, teluh ataupun santet, ya, kejadiannya itu tidak akan mungkin secara hadis ini ya, tidak akan mungkin bisa diuraikan atau diobati tanpa sebelumnya dimusnahkan terlebih dahulu. Nah, kalau dipikir-pikir, Rasulullah saja kalau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan, ya langsung aja sih. Allah punya kun fayakun, sembuhkan langsung Rasulullah. Tapi tidak. Kata malaikat Jibril, ambil dulu barang sihirnya tuh. Musnahkan dulu barang teluhnya tuh. Nah, di sini berarti himbauan kita semua juga, kalau kita memang menangani atau mendapati kejadian ilmu sihir semacam ini, ya, meruqyah itu boleh-boleh saja, ayat Al-Quran apapun sebagai doa yang dibaca silahkan. Tapi wasilahnya, ya, syariatnya, aturannya dalam hadis ini itu tidak cukup. Tidak cukup. Kalau sihir, santet, dan teluh, ambil dulu barangnya. Angkat dulu dan musnahkan. Itu seperti kejadian yang menimpa Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi harus dimusnahkan. Dan itu berbeda. Itu 3 kesimpulan mungkin dari apa yang bisa saya paparkan. Nah, adapun masalah pertanyaan mungkin, saya nggak percaya sama hadis itu. Kembali lagi saya bilang hadis itu adalah sahih. Riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Mungkin ada yang bertanya, ya lantas katanya masa Allah mengizinkan sih Nabi Muhammad kena teluh? Apakah nggak merendahkan derajat beliau sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Kalah dong sama setan. Ya, nah ingat, emang para nabi dan rasul itu adalah mempunyai sifat maksum, dijaga. Tapi perlu diingat, maksum di sini adalah bukan dijaga dari fisiknya atau jasmaninya, bukan. Maksum di sini adalah dijaga hati dan dijaga dari dosa-dosa. Rohaniyahnya yang dijaga oleh Allah, bukan jasmaniyah, bukan. Ya contoh kecilnya saja, ketika Nabi Muhammad merasa ngantuk, ya butuh tidur. Ketika beliau merasa lapar, ya butuh makan. Ketika beliau ini merasa haus, ya butuh minum. Itu berarti secara jasmani, secara badan, manusia seperti biasa, seperti kita semua. Ketika sakit. Ya, ketika terkena kiriman benda gaib, terkena.
Karena maksumnya para nabi dan rasul itu tidak berlaku dalam hal jasmani. Itu berlaku dalam urusan ruhaniyah, berkaitan dengan hati, sifat, akhlak. Ya, artinya ketika para nabi dan rasul berbuat dosa langsung ditegur oleh Allah. Ada penjaga di situ, penjaga atau dijaga maksum dari perbuatan dosa, bukan dijaga dari segala macam penyakit, tidak. Kalau kayak gitu, nggak mungkin Nabi Ayub alaihissalam sampai sakit bertahun-tahun, ya kan? Ya, itulah mungkin barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan, bukan sedikit ya, agak lumayan. Ya, semoga walaupun sekelumit bisa diambil manfaat. Ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Sekali lagi ya, ini sengaja kami tekankan ya, wabil khusus kepada para penonton mungkin ya, yang selama ini beranggapan bahwa penelusuran kami ya, rekan-rekan tim JSSA, baik ketika penanganan keluh atau penarikan benda-benda mustika, terus terang ini mah, kami di sini ya bukan sok mengatasnamakan santri, tapi memang kenyataannya kami ini anak-anak pondok di sini, gitu ya, anak-anak pondok. Dan tentunya ketika proses penarikan atau penetralan benda-benda gaib berupa sihir atau teluh, itu sejatinya kami nggak berani. Kalau hal yang demikian itu bertolak belakang dengan hukum syara. Karena bagaimanapun apa yang kami lakukan selagi itu bertolak belakang dengan hukum syara, secara otomatis dan seketika akan kami hentikan. Tapi ketika kami berani melakukan penarikan, penetralan, segala macam, entah dengan pelantaran pentangan buhur, wiridan-wiridan tertentu, atau penarikan secara ilmu kebatinan segala macam, kami berani untuk melanjutkannya lantaran hal yang demikian itu tidak bertolak belakang dengan hukum syara yang telah ditetapkan baik bersumber Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin para penyimak video ini bisa memberikan komentar atau pertanyaan yang mungkin kurang jelas ya, untuk bisa diselesaikan dan didiskusikan. Ya, mudah-mudahan dengan harapan yang penuh kami himbau kepada para penonton semuanya agar memberikan komentar yang sopan, baik dan berakhlak. Insya Allah kami akan tanggapi dengan sebaik mungkin selagi itu bersifat mudzakkaratul ilmi dan membangun. Ya, terima kasih para hadirin semua dan para pemirsa. Saya akhiri, wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.